Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 828 sudah terlihat. Duduk di tengah singgasana, Yun Xiao tiba-tiba memancarkan aura seorang ahli besar. Hal itu membuat Ning Keiyue tertegun sejenak. Cahaya di tubuh Yun Xiao perlahan memudar saat dia membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah mata berbintang Ning Keiyue yang menatap lurus ke arahnya, seolah ingin menembus hatinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yun Xiao terkejut. Pupil matanya mengerut, lalu dia segera melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mengganggu pandangan itu. Barulah dia merasa sedikit lega. Ning Keiyue tampak terkejut. Ekspresinya berubah dingin. Dengan dua jari seperti pedang, dia langsung menusuk ke arah mata Yun Xiao. Niat membunuh yang tajam membuat Yun Xiao seolah jatuh ke dalam jurang es. Aura kematian langsung menyelimuti hatinya. Ujung jari Ning Keiyue berhenti tepat di depan mata Yun Xiao. Sangat tenang. Kamu tidak mengelak? Keringat dingin mengalir di dahi Yun Xiao. Meski dia yakin ini hanya ujian, aura kematian itu tetap terasa nyata. Kalau kamu benar-benar ingin membunuhku, apa gunanya aku menghindar? Ning Keiyue mendengus pelan. Bukan soal berguna atau tidak. Naluri manusia adalah melawan kematian. Bahkan jika tahu tidak ada harapan, tetap akan mencoba menghindar. Aku sudah memberimu cukup waktu dan ruang untuk bergerak, tapi kamu sama sekali tidak bereaksi. Dia menatap Yun Xiao dengan tajam. Kesabaran dan tekad seperti ini membuatku melihatmu dengan cara yang berbeda. Jadi sekarang, aku harus memanggilmu penguasa kota Yanwu, Li Yun Xiao, atau Gu Yun Xiao. Ucapannya terdengar santai, tetapi membuat tubuh Yun Xiao bergetar. Dia menatap Ning Keiyue dengan ngeri. Darah di tubuhnya seakan membeku. Dia benar-benar tahu identitasku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kata Yun Xiao, berusaha tetap tenang. Ning Keiyue tersenyum tipis. Kamu pikir aku masih mengujimu? Kalau tidak mengerti, lupakan saja. Yun Xiao terdiam. Dia sengaja berpura-pura bodoh untuk melihat sejauh mana wanita itu tahu, tetapi jelas Ning Keiyue tidak mudah dibohongi. Kalau bukan ujian, jelaskan saja. Ning Keiyue menatap wajahnya yang tegang, lalu tersenyum semakin dalam. Kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Kalau aku benar-benar ingin bertindak, menurutmu kamu masih bisa keluar dari kota bulan merah dengan selamat? Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan tenang. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi aku sangat paham. Syarat untuk mendapatkan warisan takhta adalah memiliki murid bulan. Itu karena penguasa kota yang meninggalkan segel itu adalah pemilik murid bulan. Yun Xiao terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. Jadi kamu hanya mengandalkan murid bulan untuk menentukan identitasku? Bukankah itu terlalu gegabah? Ning Keiyue menggeleng. Tidak gegabah sama sekali. Murid bulan tidak bisa diwariskan lewat ajaran. Kalau bisa, benda itu pasti sudah lama diturunkan di kota bulan merah. Satu-satunya cara adalah melalui garis keturunan. Dia menatap Yun Xiao dengan tajam. Artinya, kamu tidak diragukan lagi adalah putra Gu Feiyang. Yun Xiao hanya bisa tertawa kering. Ning Keiyue terus berbicara, seolah menyusun semuanya dalam pikirannya. Dari segi usia, semuanya cocok. Kalau begitu, Gu Feiyang kehilangan kekuatan murid bulan sebelum dia meninggal. Aku penasaran siapa ibumu. Dia berani mengambil risiko kehilangan murid bulan demi melahirkanmu. Dia sedikit mengernyit. Setelah kehilangan kekuatan mata itu, Gu Feiyang masih sangat kuat, tapi tidak lagi berada di puncak tertinggi. Mungkin itu sebabnya dia akhirnya mati di pegunungan Tiandang. Yun Xiao menyeka keringatnya. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Mengakui atau menyangkal sama-sama terasa aneh. Ning Keiyue menatapnya lagi, lalu bertanya dengan nada penasaran, siapa ibumu? Di antara wanita bermargali,
Tidak ada yang cukup luar biasa untuk membuat Gu Fei yang tertarik. Jangan bilang dia terkena pengaruh obat, Yun Xiao menelan ludah. Aku sendiri juga tidak terlalu tahu soal itu. Anggap saja apa yang kamu pikirkan benar. Sekarang aku memang memiliki murid bulan. Jadi, bagaimana kamu akan memperlakukanku? Mata Ning Keiyue menyipit. Aku juga sudah memikirkan itu. Karena hubungan ayahmu, aku tidak akan membongkar identitasmu. Tapi ayahmu punya permusuhan besar dengan kota bulan merah. Kalau aku sepenuhnya menutupinya, itu juga tidak tepat. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tenang, bagaimana kalau begini? Ikuti turnamen bela diri ini dan menangkan. Menikahlah dengan Jiang Ruobing. Dengan begitu, kamu menjadi bagian dari kota bulan merah. Nada suaranya tetap santai, tetapi penuh perhitungan. Soal identitasmu, kita bicarakan nanti. Seiring waktu, kebencian lama pasti akan memudar. Jangan, tolong jangan. Tidak. Yun Xiao langsung menolak. Kalau Ruan Hongyu tahu bahwa pria yang menikahi putrinya adalah putra Gu Feiyang, dia pasti akan mengajakku minum teh. Ning Keiyue melangkah mendekat. Tatapannya dingin. Menurutku, kamu tidak rela melepaskan murid bulanmu, kan? Kamu takut itu akan diwariskan ke generasi berikutnya? Yun Xiao tersenyum pahit. Itu memang salah satu alasannya. Tanpa murid bulan, jalan menuju puncak seni bela diri akan jauh lebih sulit. Tapi bagiku itu masih bisa ditempuh. Ada alasan lain yang lebih penting. Tatapan Ning Keiyue menjadi tajam. Dia menatap langsung ke mata Yun Xiao, seolah ingin menembus semua pikirannya. Dengan tenang, Yun Xiao membalas tatapan itu tanpa menghindar. Tunjukkan murid bulanmu, kata Ning Keiyue. Yun Xiao terdiam sejenak, lalu berkedip pelan. Sepasang mata merah darah langsung muncul di matanya, memancarkan cahaya aneh yang seolah terhubung dengan bulan merah di langit. Ning Keiyue menarik napas dalam. Wajahnya sedikit pucat. Meski sudah siap, hatinya tetap terguncang saat melihat mata itu lagi. Kenangan lama bermunculan satu persatu. Dadanya naik turun, menahan emosi yang tiba-tiba muncul. Saudara Feiyang, suaranya lirih. Aku tidak pernah percaya kamu sudah mati. Sekarang putramu mewarisi murid bulan, aku akhirnya percaya. Nada suaranya dipenuhi kesedihan yang dalam. Berapa banyak teman lama kita dari puncak awan ungu di luar kota bulan merah yang masih tersisa? Yun Xiao menghela napas dalam hati. Sesaat dia ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi akhirnya menahan diri. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman. Akan ada waktunya nanti. Ning Keiyue terdiam cukup lama, tenggelam dalam kesedihannya. Setelah itu, dia kembali tenang. Lupakan masa lalu. Tidak ada gunanya terus mengingatnya. Dia menatap Yun Xiao lagi. Teknik yang kamu dapat dari warisan takhta itu adalah... Mata Yun Xiao sedikit menyipit. Itu bukan teknik bela diri biasa. Yang tercatat di dalamnya adalah metode untuk menemukan dan menaklukkan Tianxi. Dulu, leluhur itu hampir mendapatkannya, tapi karena satu kesalahan, dia menyesal seumur hidup. Dia melanjutkan dengan serius. Selama 10.000 tahun, tidak ada seorang pun di kota bulan merah yang bisa mewarisinya karena tidak memiliki murid bulan. Kalau bukan karena perubahan pada bulan Gui yang memicu kekuatan mataku, aku juga pasti melewatkan kesempatan ini. Ning Keiyue tampak terkejut. Tianxi? Apa itu sebenarnya? Banyak catatan kuno menyebutnya, tapi semuanya samar, seolah tertutup kabut. Yun Xiao mengernyit ringan. Leluhur itu tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa seseorang bisa melihat ujung dari jalan bela diri dan mendapatkan kesempatan menjadi dewa. Dan murid bulan adalah kunci untuk mencapai tahap itu. Akhir dari jalan bela diri, kesempatan menjadi dewa. Bahkan Ning Keiyue yang biasanya tenang pun tampak terguncang. Namun tidak lama kemudian, dia kembali menguasai dirinya. Sejak zaman kuno, banyak legenda tentang menjadi dewa, tapi tidak ada yang benar-benar membuktikannya. Meski begitu, keberadaan martial god memang memiliki banyak bukti. Dia menatap Yun Xiao dengan makna dalam. Dengan keberuntunganmu, mungkin kamu benar-benar bisa mendapatkan Tianxi.
Tiba-tiba, Yun Xiao tertawa. Pemikiran Nona Keiyue memang luar biasa. Setelah mendengar tentang kesempatan menjadi dewa, kamu masih bisa setenang ini. Dengan tingkat kultivasimu sekarang, melampaui 7 master sekte, mencapai puncak bela diri hanya soal waktu. Ning Keiyue tersenyum. Aku justru merasa kamu yang menarik. Tidak banyak orang yang berani bicara padaku seperti ini. Kepribadianmu sangat mirip dengan ayahmu, bahkan bakatmu mungkin lebih tinggi. Di masa depan, pencapaianmu tidak akan kalah darinya. Dia menatap Yun Xiao dengan serius. Aku benar-benar berharap kamu mempertimbangkan untuk menikah dengan Ruobing. Dia gadis yang baik dan juga murid kesayanganku. Kamu tidak perlu terburu-buru. Tidak harus langsung hidup sebagai suami istri. Kamu bisa menunggu sampai ketergantunganmu pada murid bulan berkurang. Yun Xiao tersenyum pahit. Aku masih punya banyak hal yang harus dipikirkan. Untuk sekarang, aku tidak akan mempertimbangkannya. Kita lihat saja nanti kalau memang ada takdir. Ning Keiyue menghela napas pelan. Kalau begitu, sepertinya Ruobing memang tidak berjodoh denganmu. Entah siapa yang akan memenangkan hati gadis itu di kompetisi nanti. Yun Xiao tertawa ringan. Menurutku tidak mudah. Dengan sifat Ruobing, siapa yang bisa menaklukkannya? Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Tuan Yue, aku senang bisa bertemu denganmu di kota bulan merah ini. Aku juga sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Jadi, aku pamit. Dia sudah mendapatkan mutiara bulan laut timur. Sekarang, dia ingin mencari tempat yang aman untuk memurnikannya dan menekan iblis di dalam tubuhnya. Ning Keiyue tampak terkejut. Kamu mau pergi sekarang? Masih ada 1 bulan sebelum pembukaan dunia akhir. Kenapa tidak tinggal di kota bulan merah untuk berkultivasi? Tempat ini termasuk salah satu tanah spiritual terbaik di dunia. Yun Xiao mengangguk. Memang benar, tapi tempat ini juga penuh masalah. Airnya semakin keruh dan aku tidak ingin terlibat lebih jauh. Dia melanjutkan dengan tenang, setelah aku membalas budi pada Jiang Ruomei, aku akan pergi ke Laut Formasi Jiwa. Setelah itu, baru kembali untuk menyaksikan pembukaan tanah abadi. Ning Keiyue merenung sejenak, lalu mengangguk. Ruomei memang anak yang malang. Kamu harus membantunya. Aku sahabat ayahmu, jadi anggap saja aku bibimu. Kalau kamu menghadapi masalah, datang saja ke kota bulan merah mencariku. Dia mengangkat tangan, dan seberkas cahaya muncul, berubah menjadi sebuah liontin giok putih. Ada sedikit jejak kesadaranku di dalamnya. Jika terjadi sesuatu, hancurkan saja liontin ini. Aku akan langsung merasakannya dan bisa datang menembus ruang. Hati Yun Xiao terasa hangat, ada sedikit emosi yang sulit dia tahan. Dia menekannya, lalu tersenyum. Baik. Meski jarang bertemu, hubungan lama mereka tetap terasa dekat, seolah melintasi waktu yang panjang. Yun Xiao berbalik dan hendak pergi. Namun tiba-tiba seberkas cahaya melesat dari kota di bawah. Cahaya itu berubah menjadi sosok manusia yang berteriak keras, "Kamu tidak boleh pergi." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.